Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, dan kami berada di rumah budidaya jamur tiram, di mana ini adalah kepunyaan dari Mas Owi. Jadi seperti inilah kerabat muslim ketika kita akan usaha budidaya jamur. Ini adalah jamur-jamur yang baru tumbuh, kemudian ini juga medianya. Dan konon kabarnya medianya itu berasal dari berbagai komposisi, ada gegeraji gitu ya, bekasan gegeraji kayu, dan kemudian yang lain-lain yang harus memang di tempat yang lembab, karena ketika cuaca lembab ini jamur akan semakin banyak tumbuh, dan konon kabarnya ini kemudian adalah setiap hari panen. Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, kita kenalan dulu. Mas, namanya siapa nih, Mas? Oh, saya kebetulan Mas Owi Nahrawi. Mas Owi ya. Mas Owi berarti usianya apa nih, Mas? Saya kebetulan bergerak di bidang budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram. Sudah sejak tahun berapa nih, Mas? Kurang lebih. Kalau dari awal itu tahun 2010. 2010. Awalnya seperti apa, Mas? Kok kemudian usaha yang dipilih ini adalah budidaya jamur? Karena pilihan usaha di Purbalingga itu ya setelah terseleksi itu ya kebetulan saya nyaman di bidang usaha jamur tiram. Nah, kalau budidaya jamur tiram ini mungkin bisa dijelaskan usaha ini tuh sebenarnya seperti apa sih, Mas? Jamurnya dari mana? Kemudian setelah ada jamurnya kemudian diolah seperti apa gitu? Oh, kebetulan saya budidaya itu mengembangkan dari dari pembuatan medianya, dari bagian, dan setelah jamur itu tersedia saya disuplai ke pasar-pasar tradisional. Juga ada beberapa dari produk olahan seperti jamur crispy, dan ya sekarang yang lagi lumayan ramai itu seblak. Nah, kalau jamur semendiri ini berarti bisa diproduksi, Mas? Maksudnya supaya ada jamurnya itu memang ada medianya khusus, Mas? Oh, ada, kebetulan itu medianya ya bisa disebut sih baglok lah, kalau di jamur itu namanya baglok. Medianya baglok itu berupa apa? Sebenarnya isinya apa, bahannya apa gitu, Mas? Itu adalah limbah dari olahan kayu. Ya serbuk kayu, gergajian itu, serbuk gergaji. Dan campuran-campuran komposisi di utamanya itu adalah dedak pakan hewan itu sama beberapa campuran kayak kapur, dolomit, dan juga kip itu untuk campuran medianya tersebut. Nah, itu sampai berapa lama, Mas, ketika media itu sudah tersedia tadi campuran-campuran itu terus dibiarin, terus ada tumbuh jamur itu berarti sampai berapa hari atau berapa lama, Mas? Oh, untuk dari proses pengolahan di awal itu sampai tumbuh jamur itu kurang lebih di 40 hari. 40 hari dari proses awal akhirnya kemudian tumbuh jamur itu 40 hari. Berarti medianya banyak ya, Mas ya? Iya, banyak, di sekitar minimal ya untuk skala produksi itu sekitar 10.000 lah, 10.000 media. Punya Mas Owi juga 10.000 media gitu? Untuk sekarang alhamdulillah lebih. Berarti lebih dari 10.000 ya, Mas ya? Ya sekitar 14.000 lah, Pak. 14.000. Kemudian setelah jadi jamur itu diolah lagi nggak, Mas? Sampai kemudian bisa dikonsumsi? Kebetulan saya itu langsung dijual ke pedagang-pedagang pasar. Ya terutama yang dekat di sini kan ada pasar Tobong, ada pasar Kutasari, dan juga Padamara. Dan itu untuk cara jualnya berarti per kilo atau per biji sih, Mas? Kalau saya per kilo, setiap itu ada per kilo, rata-rata sih per kilo, Pak. Cuman kalau medianya tadi kan sudah dibikin medianya, setelah kemudian panen, istilahnya 40 hari itu panen, itu bisa dipakai lagi atau kemudian disiapkan dari awal lagi, Mas? Setelah panen itu biasanya satu media itu bisa sampai 4 kali panen, Pak. Dari satu media itu di ukuran plastik 1730 itu bisa 4 kali panen. Setelah 4 kali lah mungkin baru diperbarui atau lagi gitu, siapkan lagi gitu. Iya betul, setelah 4 kali panen itu ya sudah harus disiapkan yang baru. Gitu. Dan bahan-bahannya kalau di Candiwulan ini, di Purbalingga ini banyak tersedia ya, Mas, nggak kesusahan ya, atau malah jenengan mengambil dari luar daerah gitu? Alhamdulillah di Purbalingga itu kebetulan ada juga pabrik kayu yang di Purbayasa itu ya gampang lah untuk saat ini.
Oh, gitu ya. Kalau begitu kan ini sehari, kalau tadi ukurannya adalah kilo, sehari bisa mendapatkan berapa kilo jamur Mas di budidayanya Mas Owi ini? Untuk saat ini saya itu bisa panen antara 20 sampai 40 kilo per hari. 20 sampai 40 kilo per hari ya, cukup banyak. Lalu Mas ada karyawannya nggak sih, atau Mas Owi sendiri atau hanya dengan keluarga gitu? Ya kebetulan sih ada yang membantu-bantu dari anak-anak yang kebetulan tidak sekolah, ada bantu-bantu sekitar 2 sampai 3 orang. Masya Allah. Lalu kendalanya Mas barangkali kalau budidaya jamur tiram ini apa sih? Ada nggak Mas, atau lancar-lancar saja selama ini? Oh, kalau kendala usaha pasti ada itu Pak. Terutama ya di jamur itu biasanya itu cuaca. Ketika cuaca panas itu ya pertumbuhan jamur lumayan agak telat, lambat juga untuk proses pemanenannya. Berarti bisa dibilang cuaca yang paling bagus untuk jamur ini berarti cuaca hujan atau cuaca gimana Mas? Sebenarnya bukan hujan atau panas ya Pak. Kita emang di budidaya itu harus bisa mengatur suhu di ruangan itu tersebut. Ketika bangunannya itu kita tinggikan itu, alhamdulillah cuaca masih bisa kita setel lah gitu, intinya bisa kita set di angka 27 sampai 25 derajat. Gitu ya. Kemudian Mas, dalam pemasaran ini memang jenengan hanya dibawa ke pasar-pasar ya, atau ada kemudian media lain untuk promosi dan pemasarannya ini Mas? Ya paling saya untuk saat ini untuk pasar tradisional aja dulu. Ya kalau lewat itu juga ada juga, cuman saya cenderungnya di pemasaran tradisional aja dulu. Cuman kalau ada pesanan kemudian pengen order, bisa kan dilayani barangkali Mas? Untuk sementara belum bisa. Karena permintaan di sini lumayan tinggi Pak jamur saat ini. Baik Mas Owi, Masya Allah, ternyata pemasarannya sudah tidak bingung ya, karena barangkali setiap membawa ke pasar jamur tiram ini langsung habis mungkin nih Mas. Alhamdulillah untuk saat ini rezeki saya mungkin ya. Baiklah, mudah-mudahan sukses selalu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kerabat muslim obrolan kami dengan Mas Owi. Beliau adalah salah seorang pelaku budidaya jamur tiram di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, dan sampai di sini dulu perjumpaan kami di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga.